Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarni, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Yang pertama, sistem adalah sekumpulan elemen atau himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dengan memiliki tujuan yang sama. Yang kedua adalah komunikasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lainnya, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Dan yang ketiga, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk tercapainya saling pengertian atau pemahaman bersama atau kesepakatan timbal balik. Dan yang keempat yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi dua. Yang pertama itu proses komunikasi adalah rangkaian kejadian atau peristiwa atau perbuatan melakukan hubungan kontak interaksi satu sama lain. Dan yang kedua, proses komunikasi yang baik adalah apabila hubungan interaksi dalam rangka menyampaikan pesan atau berita pengertian yang dilakukan tertuju kepada penerima atau pesan. Dan yang kelima itu unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari 6. Yang pertama itu komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan-pesan, dan yang keempat saluran. Dan yang kelima itu pengaruh atau akibat, dan yang keenam umpan balik atau feedback. Dan yang keenam itu urutan penting unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator yang menyampaikan dan menyampaikan pesan. Yang keenam, urutan penting unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator yang menyiapkan dan menyampaikan pesan dengan melalui atau menggunakan media atau saluran tertuju kepada komunikan yang menerima serta mengolah isi pesan untuk kemudahan dapat memberikan umpan balik. Dan yang ketujuh yaitu 4 efek dari umpan balik. Yang pertama positif feedback, yang kedua negatif feedback, dan yang ketiga netral feedback, dan yang keempat zero feedback. Yang kedelapan itu bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama komunikasi lisan, yang kedua komunikasi tertulis, yang ketiga komunikasi menggunakan isyarat. Dan yang kesembilan itu 2 bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal mencakup lisan maupun tulisan. Yang kedua komunikasi nonverbal adalah yang tidak menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. 10 itu komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama komunikasi internal dalam lingkungan sendiri, rumah tangga, kantor, lembaga atau organisasi dan perusahaan. Yang kedua komunikasi eksternal dengan pihak lain atau luar atau halayak dan publik. Yang ke-11 komunikasi berdasarkan pola hubungan. Yang pertama itu komunikasi vertikal, yang kedua komunikasi horizontal, dan yang ketiga komunikasi diagonal. Dan yang ke-12 itu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi interpersonal atau antar pribadi, yang kedua komunikasi kelompok, yang ketiga komunikasi massa. Dan yang ke-13 itu salah satu jenis komunikasi. Yang pertama jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi relatif banyak, bisa 50-200 orang atau lebih. Yang kedua hal yang dibicarakan terkait tema atau topik tertentu yang menyangkut kepentingan bersama. Yang kedua terdapat minat dan kepentingan yang harus nyaris sama di antara anggota-anggota kelompok. Dan yang selanjutnya sebagian dari peserta itu saling mengenal. Yang ke-14 itu media yang digunakan dalam komunikasi. Yang pertama komunikasi interpersonal, yang kedua komunikasi kelompok, yang ketiga komunikasi massa. Dan yang ke-15 itu prinsip-prinsip komunikasi, yaitu 15 prinsip-prinsip komunikasi, yaitu 5W tambah 1H, what, who, when, where, why, dan how.
Yang ke-16, kewajiban bagi komunikator. Yang pertama, jelas dan yakin mengenai tujuan komunikasi. Selanjutnya, berusaha mengetahui siapa yang menjadi komunikan. Yang selanjutnya, menyusun pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya, memilih saluran atau media yang tepat. Memilih waktu dan suasana yang tepat. Yang ke-17, kewajiban bagi komunikan, yaitu menyimak atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk peka terhadap keadaan atau kondisi, serta situasi yang dialami oleh komunikator, memberikan petunjuk mengenai saluran yang dikehendaki, memberikan atau menyiapkan umpan balik. Yang ke-18, pengertian isu, pesan, dan informasi. Isu adalah sebagai sebuah persoalan atau isu dapat juga dikatakan sebagai sebuah masalah. Pesan merupakan suatu yang disampaikan. Informasi adalah isi atau isu atau bahan yang diramu untuk menjadi suatu pesan yang disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya 5 golongan komunikasi. Yang pertama, komunikasi politik. Selanjutnya komunikasi bisnis, komunikasi pembangunan, komunikasi manajemen, dan komunikasi budaya. Selanjutnya pengertian dari komunikasi politik. Komunikasi politik ini apabila isi atau substansi pesan-pesannya menyangkut isu-isu politik dan disampaikan melalui saluran politik. Selanjutnya contoh-contoh komunikasi politik. Pertama, rapat atau sidang parlemen. Lobi politik antar pimpinan parpol, upaya pembentukan koalisi di parlemen, sidang kabinet. Selanjutnya hubungan komunikasi dan peradaban. Peradaban adalah suatu pola kehidupan bersama yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari kelompok masyarakat. Selanjutnya 8 peradaban menurut Elton. Pertama, peradaban Barat, peradaban Ortodoks, peradaban Cina, peradaban Hindu, peradaban Jepang, peradaban Amerika Latin, Afrika, Islam.